Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani Prasetyo melanggar kode etik, salah satunya atas aduan soal penghinaan marga. Kita ulas bersama musisi sekaligus pelapor Ahmad Dhani, Rayandi Rohipono atau yang biasa disapa dengan Ryan Pono. Selamat petang Bung Ryan, terima kasih sudah menyediakan waktu di Kompas Petang. Bung Ryan, sudah dinyatakan bersalah Ahmad Dhani. Tanggapan Anda seperti apa? Dan apakah Ahmad Dhani sudah meminta maaf secara langsung kepada Anda? Ya, selamat sore Kompas TV, terima kasih Kompas Petang. Saya juga mewakili keluarga besar Pono ya. Sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh MKD yang dengan cepat memproses pengaduan kami itu, dan secepat ini juga saya nggak nyangka juga bahwa secepat ini langsung dilakukan sidang terhadap teradu gitu Ahmad Dhani. Walaupun hasilnya dengan sanksi yang sangat ringan gitu, hanya harus minta maaf, dan artinya saya menilai untuk seorang Ahmad Dhani itu meminta maaf itu perlu dilakukan sidang yang begitu luar biasa gitu ya. Jadi tapi saya tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh MKD, dan berita baiknya adalah saya dan kuasa hukum juga merasa bahwa putusan MKD ini bisa menjadi rujukan yang sangat positif untuk proses hukum yang sedang berjalan di Barreskrim hari ini. Anda sebelumnya menuntut ke MKD dan juga sudah melaporkan ke kepolisian seperti itu. Apa sebenarnya yang Anda harapkan terkait yang Anda anggap penghinaan terhadap marga ini? Sebenarnya yang menjadi esensi adalah ketika Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI, sebagai anggota Dewan, membidangi Komisi 10, di mana Komisi 10 itu adalah membidangi salah satunya adalah kebudayaan ya. Harus beliau punya pemahaman yang dalam atas bagaimana pentingnya bahwa sebuah budaya, adat istiadat, dan juga identitas dari setiap setiap insan gitu. Jadi setelah ada yang dia bilang slip of the tongue itu sama sekali tidak ada permintaan maaf. Sampai sore ini? Sampai sore ini? Oh, tidak ada sampai sore ini, tidak ada permintaan maaf. Ahmad Dhani hanya pernah WA saya terkait Kompas TV, itu kan pernah, kalau tidak salah pernah autocorrect salah menulis nama saya menjadi Ryan Pohon ya di running text ya. Oke. Itu juga dari Kompas TV juga sudah menghubungi saya dan meminta maaf. Jadi Ahmad Dhani cuma menghubungi saya, dia cuma capture itu running text itu, kemudian bilang ini TV kurang ajar bro, nih TV dituntut juga dong gitu. Jadi saya menilai itu sebagai candaan yang artinya dia tidak pernah menanggapi ini secara serius ya. Dan kalau dilihat dari interview tadi media, dia tidak pernah menyebutkan nama Ryan Pono. Bung Ryan, sebagai seorang musisi yang tentunya pasti sangat menghormati budaya, Anda melihat dampak dari kasus ini seperti apa? Khususnya untuk bagaimana kita menghormati nama marga dan juga dampak psikologisnya. Ya, saya mau fokus pada subjek ya. Ahmad Dhani ini adalah subjek besar, salah satu ikon musik Indonesia, yang hari ini juga melekat satu tugas dan tanggung jawab baru, yaitu sebagai anggota Dewan. Ya. Dan yang ironis adalah begini, yang berkembang di sosial media ini yang dibully saya. Padahal yang dalam hal ini yang tidak dihormati itu saya. Kenapa mereka membuli saya? Karena mereka begitu mengagumi, begitu menghormati, bahkan begitu mengidolakan Ahmad Dhani sebagai seorang ikon musik ya. Jadi yang saya lihat artinya begini di sini, Ahmad Dhani ini bisa menjadi pengaruh yang sangat besar buat generasi. Tapi ketika pengaruh yang dipaparkan adalah hal-hal yang buruk seperti ini, saya yakin generasi juga akan di-feeding dengan hal-hal yang buruk berarti kan. Jadi itu yang paling concern saya, bahwa Ahmad Dhani sudah terlanjur mempengaruhi generasi dengan narasi-narasi yang buruk gitu, dan menurut saya beliau sudah gagal. Bung Ryan, kita juga tadi sudah berusaha untuk mengundang baik itu anggota MKD maupun dari Partai Gerindra, tapi memang belum ada respon untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Satu yang menjadi pertanyaan kami adalah Anda juga melaporkannya ini melalui jalur kepolisian atau Polri. Prosesnya sejauh ini sudah sampai mana?
Sejauh ini berkas sudah ditransfer dan dilimpahkan ke Polda untuk diolah lebih lanjut, Mhm. tapi tetap di bawah apa namanya atensi dari Mabes Bareskrim ya, gitu. Dan sampai hari ini saya dan tim lawyer juga masih berkomunikasi dengan penegak hukum di Polda Hmm. untuk melakukan aktivasi selanjutnya gitu. Hmm. Bung Ryan, adakah rekomendasi mungkin dari Anda sebagai pelapor terkait dengan penanganan Ahmad Dhani yang mungkin bisa dilakukan oleh partainya, Partai Gerindra? Menurut saya Ahmad Dhani, lagi-lagi Ahmad Dhani sebagai salah satu figur besar dan ikon musik gitu, beliau harus diberikan sanksi yang cukup tegas, karena ini mungkin bukan pertama kali ya, gitu ya. Dan berbarengan dengan saya kemarin kan diminta klarifikasi juga dari pengadu mengenai yang naturalisasi itu ya. Jadi buat saya harus ada sanksi yang tegas, karena Dhani ini bisa menjadi etalase yang penting juga buat partai menurut saya ya. Karena beliau kan vote getter yang besar gitu. Jadi kalau tidak diberikan sanksi, artinya semua institusi politik kita berarti sudah mulai kehilangan marwah, sudah mulai tergerus nih, artinya hal-hal yang berhubungan dengan etika, adat istiadat, Oke. sopan santun gitu. Ini sudah dianggap remeh begitu kalau Oke. menurut aku. Artinya Ya. jika bisa disimpulkan, Anda tidak cukup puas dengan keputusan dari MKD? Singkat Jelas saja. sangat tidak puas, karena kalau hanya untuk sebuah permintaan maaf, rasanya tidak perlu melelahkan semua orang dengan persidangan yang begitu serius ya gitu. Baik. Terima kasih Bung Ryan Ya. Pono, musisi dan juga Ya. pelapor terhadap Terima Ahmad Dhani yang sudah memberikan perspektif dan juga tanggapannya. Terima kasih, selamat sore. Sore.